sahabat Pudungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Oke, balik lagi bersama aku, Vi Ayu. Kali ini aku mau bikin video pilih kartu tentang bisikan dari jiwamu. Ini bisa mengenai apa saja yang nanti kebaca, dan random sih ya, apa yang mungkin sebaiknya atau memang saat kamu menonton video ini dan kedepannya itu fokuskan atau harus lakukan atau sebaiknya dilakukan. Intinya kayak pesan dari jiwamu gitu. Oke? 1, 2, 3, 4. Silakan dipilih filenya. Jika sudah, mari kita lanjut ke file nomor 1 dulu ya. Oke, di yang pilih file nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 silahkan lihat di kolom deskripsi ya. Seperti biasa, aku udah cantumin time stepnya. Oke, kita ke file nomor 1, bisikan dari jiwamu. Energinya bagus, tenang energinya. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, di sini jiwamu adalah seorang ksatria pejuang yang independen. Dia yang mandiri, ksatria pejuang yang bisa berdiri dari kakinya sendiri, kayak gitu. Dan ya, dia itu kamu maksudnya. Karena dari jiwamu yang terdalam tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Karakternya ini benar-benar pejuang, meskipun nampaknya tuh kayak orang yang pendiam, tidak banyak gerak, tidak banyak bicara, tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya kamu tuh nggak ada yang tahu ya, mungkin orang yang belum terlalu kenal kamu nggak tahu gitu kalau kamu punya jiwa yang pejuang, tidak gampang menyerah di sini juga. Dan ininya bagaikan ksatria, terutama yang segala hal yang menyangkut tentang perasaan hati, karena kamu di sini orang yang lebih intuitif atau mendengarkan kata hati. Meskipun sebenarnya balance sih di sini, logika dan hati itu memang hal yang bagus banget malah. Dan ya, kamu di sini juga kamu bisa mendapatkan kenaikan kelas kamu atau melewati rintangan-rintangan yang ada yang harus kamu lalui, yang terjadi pada kamu itu dengan kondisi atau dengan kunci, dengan cara balancein apa itu intuisi kamu dan juga logika kamu, dan juga di sini energi kamu. Ya, meditasi baik untuk mengatur pernafasan juga, dan sangat sinkron sama energi matahari. Jadi lebih ke bertindak. Kamu bukan orang yang hanya memimpi dalam mimpi saja gitu. Kamu bisa mewujudkan impian-impian kamu. Kamu bisa mewujudkan impian-impian kamu, bukan hanya seorang pemimpi indah gitu, bukan hanya orang yang optimis, tapi kamu juga realistis, dan kamu memiliki kemampuan, memiliki keberanian untuk mewujudkan impian-impian kamu. Kamu punya ability hal apapun itu, misalnya yang sesuai sama impian kamu. Misalnya kalau kamu pengen jadi akunting, kamu pintar di bidang matematika gitu. Ini sangat luas ya, tergantung dari cita-cita kamu atau impian kamu. Impian kamu itu apa, harapan kamu itu apa. Kamu memiliki energi untuk mewujudkan harapan atau impian kamu itu. Cuma caranya itu memang mungkin kalau yang bagi kamu ya, orang-orang yang belum balance gitu sama energi kamu juga, sama energi kamu sendiri, dan juga sama divine feminim dan maskulinnya, mungkin itu yang buat impian kamu rada susah untuk dicapai. Sini memang perlu keseimbangan antara intuisi dan juga logika. Ya, di sini aku lihat frame Carter juga, dan jadi di sini itu memang kamu orang yang memiliki mimpi yang baik, seorang pemimpi yang baik. Mungkin beberapa dari kamu udah bisa tentang lucid dream, atau kamu adalah orang yang mendapatkan vision dari mimpi juga. Antara itu, intinya di sini adalah tentang impian atau harapan kamu yang bisa kamu wujudkan menjadi nyata, karena kamu punya
punya ability hal apapun yang kamu perlukan untuk wujudkan impian kamu, kayak gitu. Jadi ini lumayan terberkahi ya, jarang-jarang sih orang kayak gini. Ini sebenarnya faktor-faktornya dari, tentunya ya masih ada dari karma juga, faktornya dari karma baik ya tentunya, yang datang ke kamu sehingga apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan, bisa kamu wujudkan. Kamu ingin menjadi apa, itu kamu bisa wujudkan, asalkan kamu bisa balance antara dua itu apa namanya, kunci gitu. Atau mungkin bloknya, kalau kamu belum bisa balance, mungkin kamu terlalu di divine feminim, berarti kamu harus balance lebih memperbanyak lagi atau memperdalam lagi divine maskulin kamu. Kamu harus mengenal diri kamu sendiri dulu. Jangan jangan takut untuk bermimpi, karena orang-orang seperti kamu itu diberkahi untuk menjadikan mimpi kamu tuh jadi lebih nyata dengan lebih mudah daripada orang-orang lainnya. Kamu punya akses yang baik, punya energi yang baik, udah cukup dewasa di sini, udah udah cukup baik gitu untuk melakukan segala sesuatu seperti yang kamu inginkan. Dan di sini dilihat sih dari energinya memang orang yang udah balance, udah bijaksana, udah banyak mengalami atau memiliki pengalaman kayak gitu. Udah banyak juga sih orang yang kayak kamu di sini. Jadi kamu tinggal, kalau kamu ada impian, ada harapan, ada apa, itu jangan takut, jangan diblok, jangan ditutup. Kamu punya ability untuk hal tersebut gitu. Jadi fokuskan dulu, apa sih sebenarnya impian kamu. Kalau kamu bingung, kamu bisa tanyakan sama diri kamu sendiri tuh, karena ini pesan atau bisikan dari jiwamu. Sebenarnya kamu memiliki ability untuk mewujudkan impian kamu, jadi jangan ragu untuk bermimpi gitu. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Kita ke file nomor 2 ya. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 2, apa sih bisikan dari jiwa kamu? Oke, di sini ada manifest again. Jawaban peninggalan. Oke, energi di sini lumayan baik juga, terutama ke energi penciptaan atau lebih maskulin lagi. Kalau misalnya contoh perbandingan nih, kalau misalnya di file nomor 1 tadi itu kayak ragu-ragu mungkin untuk mewujudkan impiannya. Kalau kamu mungkin tidak sengaja atau tidak merencanakan sesuatu, tiba-tiba dengan spontan gitu. Kamu menginginkan sesuatu dengan spontan, kamu bisa melakukannya gitu. Meskipun nggak ajaib langsung bisa, realita aja ya, kita masa kayak gitu nggak ajaib langsung bisa memang. Tapi di sini ada, misalnya kalau kamu pengen apa gitu, kamu tiba-tiba aja nemu jalannya, nemu caranya kayak gitu. Jadi meskipun awalnya kamu berpikir kalau kamu nggak mampu, tapi di sini kalau kamu udah memiliki keinginan, tiba-tiba kamu pengen gini, nanti bakalan dibimbing, karena di sini ada energi penciptaan yang lumayan bagus juga antara divine maskulin dan divine feminimnya bekerja sama untuk membuat hal yang kamu inginkan, yang meskipun mendadak itu jadi nyata. Orang sini juga kadang bosenan energinya cukup besar, tapi skala waktunya tuh pendek gitu, nggak lama-lama, dinamis juga. Misalnya sekarang kamu pengen gini, nantinya kamu juga pengen kayak gini, nanti pengen kayak gini lagi kayak gitu. Jadi semua itu spontan di kamu. Dan di sini memang ada suatu membuat gitu, dan tentang penciptaan juga, dan di sini sangat balance juga sama energi bulan. And then ya di sini kamu kayak siklus bulan yang bulan mati, bulan purnama. Jadi energi kamu tuh memang ada saatnya energi kamu lagi besar, ada saatnya energi kamu lagi drop banget, dan itu sangat dinamis, sangat cepat pergerakannya, sangat cepat berubah-ubahnya gitu. Biasanya
ini memang mempengaruhi mood, tapi untuk kamu yang udah lumayan stabil di bidang atau di hal-hal yang bersangkutan sama hati, sama mood, itu udah nggak apa-apa, udah kayak apa ya, udah wajar aja lah gitu di kamu. Nanti juga paling gue udah baik-baik aja gitu, mungkin kamu udah memiliki mindset seperti itu. Nah, orang yang pilih pile nomor 2 ini, kalau misalnya kamu punya keinginan di sini kan, karena kamu tuh nggak terlalu konsisten ya orangnya, di kalau kamu punya keinginan, kamu coba, entah itu kamu catat, entah itu kamu mau nggak sih kamu lakuin. Tapi kalau kamu lakuin, ya lakuin dengan baik gitu, jangan setengah-setengah, nanti takutnya nggak ada hal yang ujung-ujungnya nggak ada hal yang kamu capai. Cuma kalau itu hanya sekedar untuk hobi, ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian juga sih. Dan di sini juga ada suatu bisikan dari jiwamu tentang kalau kamu memiliki kebingungan atau hal apapun itu, pertanyaan dalam hatimu nih, jawaban yang kamu inginkan akan segera datang. Itu jadi kedepannya atau setelah kamu menonton reading ini, energi-energi kedepannya itu bakalan ada petunjuk terhadap jawaban kamu. Mungkin juga udah langsung terpecahkan jawaban-jawaban atau apa ya, kode-kode ataupun kebingungan kamu. Pokoknya jawaban yang kamu inginkan itu akan segera datang. Itu nyambung sih sama yang kayak tadi aku bilang. Kalau tiba-tiba kamu pengen sesuatu, meskipun kamu sebelumnya itu nggak bisa melakukannya, nanti tiba-tiba aja mungkin kamu bisa nemu artikel di Google cara melakukan ini, dan tiba-tiba otakmu bekerja dengan sangat cepat, akhirnya kamu mengerti cara melakukannya seperti apa tuh. Jadi tergantung dari keinginan kamu, meskipun segalanya selalu spontan, tapi kamu tidak terbebani, tapi kamu bisa aja gitu, langsung aja cepet belajar lah, itu intinya di sini. Dan kamu juga telah berhasil meninggalkan apa yang telah rusak di masa lalu. Kamu berhasil meninggal, meskipun kayak contoh nih, masa lalu kamu ada zona nyaman kan, pasti ada zona nyaman, kemudian suatu hari zona nyamanmu itu udah rusak lah, dibilang kayak gitu, dan diri kamu saat ini udah berhasil untuk move on lah dari hal-hal yang telah rusak tersebut, kayak gitu. Jadi fokus dari kesimpulan dari bisikan dari jiwamu ini, kamu tidak perlu takut untuk bermimpi tentang suatu hal, meskipun itu spontan gerakannya. Kamu bisa ikuti apa saja alur yang kamu pilih dengan cepat, dinamis, karena bakalan dibimbing itu, jawaban yang kamu inginkan tuh akan segera kamu dapatkan. Jadi tidak perlu menahan diri kamu untuk melakukan sesuatu. Cuma balik lagi, balance, apakah itu memang berguna nggak sih untuk kita. Tapi kalau untuk sekedar hobi-hobi, ya nggak apa-apa gitu, untuk enjoy aja, menikmati hidup. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 2. Kita lanjut ke kamu yang pilih pile nomor 3. Ya. Untuk kamu yang pilih pile nomor 3, di sini sama, hampir mirip sama energi pile nomor 2, adanya kreativitas, tapi di sini lebih bukan diri kamu sendiri aja, ada pertolongan juga dari orang lain, entah itu dari pasangan ataupun dari sahabat kamu, satu orang itu ya. Dan di sini memang muncul lagi dua wajah gitu. Jadi kemungkinan orang yang pilih nomor 3 ini, kalau dari sisi spiritual itu orang yang memiliki alter ego. Dan di sini juga orang yang pilih pile nomor 3 adalah orang yang memiliki berbagai karakter atau pintar beradaptasi gitu di berbagai kondisi lingkungan, di berbagai kondisi sosial yang ada. Itu kamu orang yang cenderung sosialis, memang bukan tipe yang bisa mengerjakan semuanya sendirian. Tentang impian kamu, proyek kamu memerlukan orang lain atau seenggaknya temen, meskipun gak banyak, atau ya kayak gitu, meskipun gak banyak ya.
And then di sini adalah waktunya kamu untuk memberi. Orang yang pilih pile nomor 3 adalah orang yang udah punya gitu, udah punya banyak pengalaman, udah punya banyak bekal, udah punya banyak pelajaran. Seenggaknya sekarang yang waktu yang tepat saat kamu menonton video ini, menonton video ini, itu kedepannya juga ini adalah waktu yang tepat untuk kamu memberi bukan berarti tentang uang ya, ini bisa jadi tentang uang juga ataupun tentang pengertian, pelajaran, support, semangat ya. Di sini memang untuk kamu yang pilih pile nomor 3 ini udah cukup matang ya untuk memberi juga, dan memang bawaan dari energi past life kamu, dari jiwa kamu masa kecil, dari jiwa murni kamu. Itu juga kan readingnya bisikan dari jiwa kamu, itu yang sebenarnya tuh apa ya, entah itu tujuan hidup, entah itu keinginan, memang adalah untuk memberi. Ini soalnya kamu udah punya pengalaman, udah punya kebijaksanaan yang lebih juga untuk bisa kamu bagikan juga sama orang-orang, pengetahuan. Kalau kamu masih ragu-ragu, kamu nggak perlu ragu-ragu lagi. Di sini kamu udah punya pengalaman-pengalaman itu. Memang waktunya kamu untuk memberi udah cukup. Waktu kamu sebelum-sebelumnya tuh untuk belajar itu udah cukup. Memang sih belajar itu nggak pernah cukup ya, tapi dalam siklus ini, jadi kan memang ada beberapa siklus gitu. Dalam siklus ini adalah siklus yang tepat atau waktu yang tepat untuk menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah kamu dapatkan, pengalaman-pengalaman yang telah kamu dapatkan, atau mungkin tabungan kamu, uang yang telah kamu kumpulkan itu untuk membantu sesama, untuk lebih berguna lagi untuk semua orang kayak gitu. Oke. And then di pile nomor 3 ini memang panggilan jiwa kamu udah untuk bantu orang lain, tentang kebijaksanaan kamu juga. Kalau orang-orang di pile nomor 3 ini biasanya juga memang orang lain itu banyak cerita atau banyak curhat ataupun minta saran ke kamu. Ini baik di media sosial, baik di dunia realita, hal apapun itu, circle pertemanan kamu tergantung dari cara kamu mencari teman juga, dari media apa, nyatakah, media sosialkah yang lebih banyak. Tuh, memang di sini orang yang sosialis, kamu juga senang membantu, istilahnya kayak gitu. Memang, dan saat ini memang waktu yang tepat. Kalau kamu ingin membantu, sekaranglah saatnya. Bisa juga ada orang-orang di sekitar kamu yang sedang memerlukan bantuan kamu. Itu jadi lebih peka lagi, lebih perhatikan lagi, aware lah untuk sekitar kamu itu ada kejadian apa sih, siapa sih yang sedang terluka kayak gitu. Kamu bisa memberikan motivasi, saran, dan juga seenggaknya senderan, tempat curhat aja kayak gitu. Karena memang hal apapun gitu, intinya tentang memberi. Di sini memberi untuk sesama juga. Iya, energi penciptaan, bukan penciptaan sih, tapi lebih apa ya, lebih kayak kreativitas, tapi kreativitasnya itu lebih diarahkan ke kebijaksanaan. Gimana ya cara ngomongnya ya? Kreativitas yang dilandasi oleh kebijaksanaan, jadi enggak ego gitu, dan tepat sasaran. Kadang-kala orang yang terlalu suka memberi itu kan nggak pandang bulu gitu, apa ya, memberinya itu kadang juga dapat merugikan diri sendiri mungkin, untuk hanya demi untuk memberi kayak gitu. Kalau kamu udah bisa untuk seimbangin kapan kamu harus memberi, kapan kamu harus belajar gitu. Cuma untuk kamu yang memang masih ragu, bisa nggak sih aku untuk memberikan dia saran, kasih aja saran. Kalau itu namanya juga saran kan ya, soalnya boleh diikutin boleh enggak gitu loh sama teman kita, sama orang yang mendengarkan atau yang kita beri saran, boleh diikutin boleh enggak, namanya juga saran. Kamu nggak perlu ragu untuk menolong karena kamu memang punya kemampuan itu, kamu udah cukup berpengalaman. Kalau misalnya untuk kamu yang masih ragu-ragu, tapi memang ada dorongan yang kuat dari diri kamu untuk saling tolong menolong, saling membantu, memberi di sini kayak gitu. Memang dorongan dari diri kamu turun temurun masa lalu kayak gitu. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 3. Kita lanjut ke kamu yang pilih pile nomor 4.
Halo untuk kamu yang pilih file nomor 4, selamat datang. Selamat datang. Selamat menonton. Oke. Rada ekstrim di file nomor 4 ini. File nomor 4 kemungkinan orangnya itu belum bisa seimbangin antara belum bisa seimbangin antara realita sama spiritualis, maksudnya duniawi sama spiritual gitu, hal-hal spiritual. Pernah nggak sih dalam pikiran kamu misalnya udah milih A, diri kamu yang lain atau memang pikiran kamu gitu B aja deh gitu, jadi kayak bingung gitu. Habis itu di sisi kamu yang lain kamu pengen menolong seseorang, di sisi yang lain jangan nanti gini, jadi kayak ada war dalam pikiran kamu. War itu bisa apa aja, dualitas dalam pikiran kamu yang terus bergejolak. Nah ini tentang terutama sangat berkaitan sama pikiran dan juga hati atau intuisi. Kemungkinan kamu adalah orang-orang yang sering mendapat intuisi, cuma kamu berpikir itu nggak masuk akal, jadi kamu mencoba untuk melepaskan itu atau mengabaikan itu, tapi intuisi malah semakin banyak datang. Ini di sini ada Buddha juga. Di sini memang kamu tuh orang yang dibimbing sama higher self kamu ataupun spiritual guide kamu ataupun yang pastinya yang maha kuasa sendiri ya. Sini langsung bimbing kamu. Jadi kamu tuh memang orang yang memiliki intuisi yang kuat, cuma kamu kayak logika kamu tuh kayak ngeblok atau gimana ya bilangnya, itu halu gitu, atau enggak kamu tuh orang yang takut apa yang kamu lihat itu halu. Dan juga kalau kamu malah mengabaikan, misalnya kamu dapat intuisi atau vision A, kamu abaikan, bodo amat dah, twing, lempar. Habis itu nanti vision B datang, habis itu kamu bodo amat lagi, nah vision C, vision D, vision E, vision bla 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 datang terus, numpuk, nggak akan kamu bisa atiin, nggak bisa kamu ngerti. Pikiran kamu penuh sama hal-hal yang tidak bisa kamu ketahui, nggak bisa kamu mengerti, nggak bisa kamu logikakan, sehingga kamu berpikir kamu stres, kamu perlu psikiater, kamu perlu psikolog, kamu halu kayak gitu. Kamu berpikir seperti itu. Wajar sih orang berpikir seperti itu ya, ketika kalau dari karakter memang cenderung logikaan daripada lebih mementingkan intuisi. Cuma di sini memang orang yang intuisinya baik gitu. Nah kalau misalnya kamu terus berantem, kamu nggak nerima itu, kamu bakalan ada di lingkaran itu terus-terusan. Kamu berantem sama lingkaran, sama diri kamu sendiri lah, war sama diri kamu sendiri. Sini juga ada pesan tentang seimbangin spiritualis kamu dan juga duniawi kamu. Itu di sini juga kalau dari ketiga warna dan tambah ini juga itu warnanya Tosca cenderung. Jadi orang yang kamu itu adalah orang yang minimalis atau modern lah, mengikuti perkembangan zaman, tapi kamu orang yang tidak meninggalkan tradisi. Kamu justru paham sama entah itu tradisi, entah itu keagamaan, entah itu dewa, spiritual, kamu paham tentang itu. Meskipun kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat maju, masyarakat modern, tapi kamu tidak meninggalkan hal-hal itu. Dan juga alam itu nggak kamu tinggalkan. Jadi memang ada dualitas dalam diri kamu, dan sebenarnya ini bukan dualitas sih, ini sebenarnya satu kesatuan. Cuma yang bikin jadi pemisah itu adalah logika kamu, dimana memang logikaan dan ego kita yang nggak mau denger dah, kayaknya ini halu gitu, takut tersesat. Di sini juga ada mungkin di masa kecil kamu udah mengalami hal-hal yang berbau-bau spiritual atau hal-hal yang nggak masuk akal kalau kamu pikirin sekarang, dan itu kamu tinggalkan kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh saya saranin nih, itu bukan jalan yang benar untuk meninggalkan apa yang telah dikisahkan di masa kecil. Soalnya di masa kecil itu adalah tempat atau waktu dimana kita bisa ngelihat seperti apa sih diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau kamu pengen mengetahui diri kamu seperti apa, sebenarnya nggak perlu nanya-nanya ke orang-orang, mungkin orang yang bisa ngebaca kayak gitu.
Kamu bisa lihat, simpelnya tuh kamu bisa lihat diri kamu yang dulu tuh kayak gimana, waktu kecil kamu tuh kayak gimana. Apakah waktu kecil kamu memiliki suatu impian kayak gitu, mungkin entah apa gitu, pikiran kekanak-kanakan kamu yang seiring dewasa semakin tipis ya, karena itu kayak udah nggak realistis banget kan, masa kecil masih optimis. Jadi kayak gitu, memang masa kecil itu menunjukkan seperti apa sih kita itu. Yang sekarang kalau sekarang kan udah ditutup-tutupi sama logika, sama realistis, sama ketakutan, entah itu teori-teori berbagai macam kayak gitu. Sebenarnya apa yang di sini yang kalian dapat itu, yang kalian mungkin takut kalian ambil atau mungkin kalian anggap halu, itu nggak semuanya halu, tapi kalian tuh nggak bisa masuk logika tuh karena memang ada batasan dalam pikiran manusia, dalam otak logika manusia tuh ada batasan. Kalian nggak bisa ngerti itu untuk sekarang, bukan berarti kalian nggak bisa ngerti itu untuk di masa depan itu. Jadi mungkin sekarang banyak vision yang numpuk di kalian, tapi itu berguna gitu loh untuk di masa depan. Itu juga bukan hal yang berbulan-bulan, tapi bahkan bertahun-tahun itu masih bisa kalian gunakan gitu, pelajaran yang kalian dapat. Soalnya intuisi itu bukan baru sekarang dapat, nanti 6 bulan lagi kejadian, itu enggak bisa kayak sampai 3 tahun 5 tahun itu baru kejadian kayak gitu. Makanya kita tuh kayak nggak bisa ngerti kalau orang yang terlalu logikaan, terlalu takut halu. Sebenarnya kalau ada cara sebenarnya apakah kalian halu atau enggak itu, karena di sini orang logikaan, saya ngerti perasaan orang logikaan tuh kayak gimana rimetnya kita berperang dengan pikiran kita sendiri. Saya ngerti karena saya orang kayak gini juga dong. Saya kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya yang bikin mudah tidak perlu dijadikan rumit gitu loh. Meskipun kalian nggak paham, meski kalian nggak ngerti, kalau itu memang jalan untuk kalian, pasti kalian bakalan dibimbing sama Tuhan. Nggak mungkin kalian diribetin gitu. Jadi ibarat kalau misalnya jalan kalian yang kalian pilih itu benar, kalian pasti dimudahkan untuk menemukan petunjuk, menemukan tujuan, bahkan mencapai goals itu di jalan yang benar. Kalau misalnya itu jalan itu memang bukan jalan kalian, kalian bakalan terus di stop gitu, bakalan terus di stop. Terutama di sini kalian itu higher self-nya atau spiritual guide-nya vibe-nya bagus banget dan juga udah vibrasi tinggi banget gitu. Itu juga jadi sangat sayang sekali kalau intuisi kalian itu dibuang-buang atau hanya sekedar berputar dalam pikiran kalian. Kalian tuh nggak bakalan pernah menemukan ketenangan, malah kegelisahan. Justru di sini pelepasan gitu, memang perlu tarik nafas dulu gitu, tarik nafas untuk mendengarkan apa sih intuisi kalian. Kalian tuh ya kalau bisa dibilang pasrahlah dulu untuk intuisi kalian itu apa gitu, dengarkan mereka ngomong apa, karena di sini kan lebih ngereadingnya tentang jiwa kalian juga. Jadi memang itulah Anda gitu. Ini kalau misalnya kalian tuh nolak terus, kalian justru malah nggak bakal nemuin kedamaian dalam hidup kalian. Kalian bakalan perang sama diri kalian sendiri. Mau sampai kapan kayak gitu? Pilihan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian takut halu, sebenarnya segala hal yang memang itu untuk kebaikan dan juga itu datangnya dari Tuhan langsung, itu pasti dilandasi dengan cinta kasih. Jadi kalau hati nurani kalian masih benar nih, kalian bukan psikopat, kalian masih punya hati nurani yang masih benar lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau kalian nggak nyaman, pasti itu memang bukan hal yang benar, kalian bisa tinggalin. Kalau misalnya kalian gelisah jadinya, nah kalau misalnya itu buat kalian tenang, nyaman, bahkan mungkin buat kalian bisa melepas sesuatu, kalian mungkin kehilangan sesuatu tapi kalian tidak terluka kayak gitu. Jadi tergantung perasaan kalian itu nyaman nggak, tenang nggak gitu. Jadi kalau kalian
berada di jalan yang benar, nggak halu gitu, kalian bakalan nyaman, dan itu juga tidak akan merugikan orang lain. Mungkin kalau misalnya arogan, sombong, itu kan pasti membuat perasaan tidak enak ya sama di orang lain ngelihat kita itu nggak suka lah, jadinya muncul perasaan-perasaan nggak enak juga. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak ngerugiin orang lain itu mungkin perlu mungkin bukan sepenuhnya salah, tapi perlu diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki kayak gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu gitu, nggak ribet lah kalau menurut saya ya, nggak ribet untuk mengetahui apakah itu halukah ataukah itu kenyataan gitu. Oke, jadi untuk kamu yang masih lagi kaan, kamu coba untuk dengar intuisi kamu, jangan takut halu, kamu minta bimbingan aja langsung sama Tuhan, serahkan langsung sama Tuhan, karena hal ini bukan hal yang bisa dipaksakan oleh manusia kayak kita gitu. Melihat sesuatu atau mendapat intuisi juga bukan keinginan kalian kan, tiba-tiba dapat itu. Nggak mungkin hal itu adalah hal yang sia-sia, kecuali memang ada bawah sadar kalian yang menginginkan sesuatu nggak tercapai, itu memang bisa muncul jadi halu gitu. Vision memang hanya menggambarkan alam bawah sadar kalian kondisinya seperti apa, memang bisa kayak gitu. Jadi seperti meraba-raba dalam hutan rimba, ibaratnya kayak gitu. Kalian mungkin punya senter, tapi kalian nggak bisa nyenterin semua gitu loh. Nah itu, jadi kita perlu sangat bergantung sama Tuhan dalam ini, ikhlas, pasrah. Di sini ada Buddha, ada tentang hati nurani, kebaikan gitu. Jadi dengarkan intuisi kalian, jangan kabur. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 4 sekaligus file terakhir. Bye bye.